Ya, kita baru kelar nonton film Harusnya Horor. Ini adalah debut penyutradaraan dari Reza Arab atau Vian ataupun YB, pionir dari Marathon ya. Dan film ini dilakukan proses syuting sebelum season ketiga Marathon yang viral itu ya. Jadi di sini kalian teman-teman bisa lihat wajah-wajah member-membernya yang belum terkena sinar star ya, terutama TP ya. Gue lihat di awal-awal masih basicnya TP gitu. Kita lihat belum ada tuh cahaya sentul kayak gitu deh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena emang gue cukup ngikutin Marathon sebenarnya, jadi gue cukup ngerti joke internalnya. Tapi setelah nonton film ini, yang menjadi kekhawatiran gue sebelum berangkat ke bioskop juga adalah apakah joke internal ini itu bisa diterjemahkan ke penonton general yang umum gitu. Nanti kita akan bahas sampai akhir, tapi gue akan ceritakan sedikit sinopsis dari film ini. Film ini fokus ke karakter Mas yang udah meninggal jadi arwah penasaran. Penasarannya kenapa? Karena emang dia meninggalnya tiba-tiba gitu, karena dia ini diceritakan sebagai manusia yang kerja kantoran, pulang pergi itu cuman kerja aja terus nonton anime terus gitu, sampai di suatu titik dia ini tersedak dengan kopi americanonya gitu, dan akhirnya sedang nonton anime juga, dia belum namatin anime itu, mati penasaran ya gara-gara itu kayaknya gitu. Kemudian di satu titik dia sampai di akhirat, dia diberikan misi, kalau lu nggak mau penasaran lagi, lu harus menjalankan misi untuk menakuti sampai ratusan ribu manusia gitu. Nah, di satu titik pas dia turun ke bumi, dia bertemu dengan para konten kreator. Ada 4 konten kreator. Di sini ada Kevin yang diperankan sama Tia Risen, kemudian juga ada Cipuy yang diperankan sama Yuka Theo, ada Kenzo yang diperankan sama Gary Eng, dan ada Gea yang diperankan oleh almarhum Lula Lahfah ya. Dan akhirnya di sini kayak simbiosis mutualisme, mereka sama-sama menguntungkan. Sedang konten kreator ini membutuhkan konten dengan hantu yang beneran, dan si Mas ini butuh untuk semua orang takut dengan dia supaya misinya selesai. Dan untuk tahu sinopsis lengkapnya kalian harus nonton bioskop, karena gue nggak mau terlalu spoiler, karena cukup di sana aja ranah gue untuk menceritakan sinopsisnya gitu. Dan setelah nonton film ini banyak unsur yang gue suka sebenarnya guys ya, terutama juga ide untuk membuat hantu wibu itu fresh sih. 2 kata lucu sih, hantu wibu itu fresh banget. Tapi kalau kita ngomongin tentang peranimean, cerita-cerita yang dihadirkan di film ini bukan hal yang baru dan cenderung juga ya biasa aja, karena memang udah sering, dan seolah-olah memang Reza Arab sebagai sutradara ini mengambil beberapa kisah di beberapa anime lah kayak gitu. Salah satunya ya One Piece gitu kan. Terutama untuk gue yang kayak ngikutin Solo Leveling, kayak CGI kayak ada koin-koin di atas kepala si Masnya itu, jujur itu ngingetin gue ke Solo Leveling gitu. Tergantung anime apa yang kalian tonton, karena memang ceritanya memang kayak gitu, memang kiblatnya ke sana. Tapi untuk orang umum yang nggak ngikutin anime, menurut gue ini cukup menghibur gitu, terutama juga dari segi komedi. Untuk sebagian orang ini juga masuk banget komedinya. Untuk orang-orang yang suka komedi receh sebenarnya, komedi-komedi ala-ala era-era 2000-an, untuk orang yang suka yang kayak gitu ini cocok banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang selera komedi, ini ngomonginnya ada 2 sisi. Satu joke internal, satu juga untuk joke umum gitu. Kalau joke internal, orang-orang yang ngikutin Marathon, apalagi khatam dari season 1, 2, 3, ini film serasa kayak fan service banget gitu, karena memang kita udah kenal dengan semua membernya gitu. Tapi untuk orang-orang yang nggak nonton Marathon, jujur butuh waktu untuk menerjemahkan ini gimana sih maksudnya gitu. Ini orang kenapa tiba-tiba muncul, kayak misalnya Selos, kemudian juga Aloy, kok kemana kok tiba-tiba muncul, ini siapa gitu, dan jok-joknya Aloy gitu. Untuk orang yang ngikutin Aloy pusing, maksudnya gimana gitu. Jadi ini benar-benar memuaskan kalau teman-teman yang ngefans juga setidaknya tahu dengan karakter-karakter Marathon ini. Salah satunya gue cukup puas karena memang gue ngikutin mereka gitu. Tapi kalau mau ngomongin dengan dunia perfilman, memang ada beberapa PR-PR yang harus dilakukan oleh si Reza Arab kalau mereka pengen bikin film lanjutan gitu. Salah satunya kayak plot hole yang terjadi di film ini sebenarnya banyak yang bisa dijelaskan, tapi kayak dibiarkan kosong aja gitu. Dan seolah-olah memang di babak 1, 2, 3, babak 1 sebagai pengenalan landasan masalahnya gue cukup puas dengan film ini. Tapi memang terlihat dibikin lama di babak kedua, yang bikin kita harusnya ini film dengan durasi 106 menit bisa dipangkas lagi supaya memang lebih padat gitu. Kalau kita ngomongin tentang dunia digital, anggaplah kalau memang Marathon dibikin film pendek, ini jujur gue bakal puas banget gitu, karena emang celah-celah plot hole yang terjadi itu kosong, dihilangkan, dan fokus inti ceritanya wah oke banget ya. Anggaplah mungkin 10 menit 15 menit
gue suka gitu. Tapi ini ngomongin tentang menerjemahkan joke dan juga kehidupan digital, kreator digital pindah ke layar lebar, itu beda lagi ceritanya. Karena memang di sini beberapa tempelan-tempelan kayak transisinya ada yang mulus, ada juga yang nggak mulus. Gue nggak mau bilang yang mana, karena memang takut gitu ya. Tapi takut spoiler dan menghargai, karena ini juga gue syuting di hari pertama. Tapi emang itu menurut gue. Dan dia akhirnya karena memang dibikin seolah-olah diperlama di babak kedua, jadi di babak ketiga itu terlihat buru-buru selesai dan akhirnya ya udah. Tapi gue cukup memuji dengan beberapa sub-sub cerita yang dihadirkan gitu, termasuk juga cerita dari Gea. Ini dia ternyata dia punya misi tertentu juga. Kevin dia punya masalah yang juga relate dengan kita gitu. Kemudian juga Kenzo dan juga Cipuy juga punya masalah yang jauh berbeda. Dari segi cerita sebenarnya nggak ada masalah. Untuk joke nggak bisa diterima untuk semua orang, tapi gue memahami banget karena ini film debut. Mereka lagi belajar, lagi merangkak untuk cara bisa menggait semua orang gitu. Dan untuk di film pertama dengan fans maraton yang sebanyak itu, gue yakin sih bakal nyampe di 1 juta penonton gitu sebagai film fan service gitu. Dan menurut gue ini cukup bagus. Sedangkan untuk orang semoga aja banyak yang FOMO juga dan akhirnya kenal dengan karakter-karakternya. Jadi sayang banget kalau si Reza dan juga teman-teman nggak bikin film yang kedua, seperti halnya kalau kita mau nyontoh mungkin udah ada agak lain ya, dengan tema yang berbeda-beda, dengan member yang sama tapi dengan cerita yang berbeda. Di film kedua gue menuntut banget film ini bakal sempurna gitu. Yang gue puji-puji dari film ini, tadinya gue ragu bahwa dari segi sinematografi ya, karena gue ragu dari trailernya, mohon maaf kayaknya berasa kayak sinetron banget kayak gitu. Tapi ternyata setelah nonton filmnya, sinematografi yang dihadirkan itu memuaskan banget dan terlihat SJ Pictures ini juga sangat serius mengolah film ini, dan juga gradingnya juga mateng, sangat serius juga penempatan bagaimana kayak lighting juga mana malamnya, siangnya, dan mimik wajahnya, sorot wajahnya, long shoot gimana, dan pengambilan properti lokasi kayak di atas gedung kayak gitu cukup memuaskan. Gue cukup suka, terutama juga penggunaan CGI di film ini. Gue puas banget ternyata dengan CGI yang dihadirkan. Nggak banyak CGI yang digunakan, tapi ketika Masnya ngeluarin ilmu itu gue cukup suka. Dan konsep-konsep dunia arwah yang dihadirkan di sini gue cukup suka juga, karena emang jarang banget orang menggambarkan dunia arwah, ngasih misi kayak gitu untuk di film horor Indonesia yang fokus ke seram dan juga bahkan komedi juga agak jarang kayak gitu. Dan ya lagi-lagi untuk dunia anime bukan sesuatu yang baru, dan ditonton di layar lebar di film live action Indonesia gue cukup puas gitu. Termasuk juga segi acting. Nah ini yang perlu kita bahas lebih dalam, karena acting sebagai karakter utama si Masnya menurut gue gak ada masalah. Si Reza Arab tetap dengan mode cacanya itu kayaknya ya, gue lihat juga di Mas ini gak ada masalah. Untuk orang yang gak kenal dengan Reza Arab pun menurut gue masih sangat bisa diterima dari segi actingnya. Dan yang paling berat untuk segi acting menurut gue adalah ada di Terison ya. Dan si Jod ini sebagai Kevin agak berat memang tugasnya di sini, karena memang screen time-nya paling banyak di antara yang lainnya, dan pengolahan emosinya gitu. Sebagai aktor baru ya, dan belum bisa dibilang aktor juga sebenarnya dari awal, dia udah bagus banget. Si Jod ini udah bagus banget bagaimana dia mengolah emosinya pas dia marah-marah di tangga itu kan. Itu benar-benar dapat banget. Dan kalau digambarkan dia sebagai Jod yang kita kenal di digital dan di film, dia berhasil lepas dari karakter yang dia sehari-harinya, sehingga dia masuk ke karakter Kevin. Menurut gue udah cukup berhasil banget. Sedangkan untuk Cipuy dari si Yuka Teo, gue nggak banyak komen, karena memang dia dari segi acting pun nggak banyak ekspresi, tapi udah sangat dari segi penampilan aja tuh sebenarnya udah bahasanya udah bagus banget gitu. Dari Gary pun sebagai Kenzo ya sudah lumayan, menurut gue udah aman banget. Dan yang menjadi MVP dari film ini menurut gue adalah Lula Lava ya, almarhum ya, karena emang di sini sutradaranya juga Reza Arab juga memberikan karakter yang nggak jauh-jauh dari persona seorang Lula di kehidupan sehari-harinya, sehingga nggak terlalu capek dia untuk acting jadi orang lain. Dan ini dia udah jadi Lula sesungguhnya di film ini, dan bagaimana ekspresinya, bagaimana nada bicaranya, bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, ngomongin dialognya di sini udah bagus banget. Plus juga kalau ngomongin MVP versi cowoknya, gue suka dari Aloy gitu. Meskipun screen time-nya Aloy sedikit di sini, tapi gue suka. Kalau TP jujur gue belum bisa berkomentar karena memang screen time-nya dikit banget. Dan dialognya sih yang lebih gue komentar dari TP adalah
dialognya yang di awal itu nggak semua orang ngerti gitu. Gue menyayangkan kenapa dia bikin dialog kayak gitu, ya itu kan lagi-lagi terserah yang sutradara, tapi dengan dialog seperti itu bikin orang-orang yang nggak ngikutin maraton bakal loading lama gitu, bakal keluar maksudnya apa gitu, karena itu masuk ke joke internal yang sayang aja dimasukkan di film yang pertama. Menurut gue itu aja. Untuk segi-segi cara matinya itu the best sih menurut gue suka banget gitu. Tapi ada satu sebenarnya yang ganggu banget di sini untuk orang yang nggak ngikutin maraton justru ya. Ada beberapa treatment yang diterapkan sama si Reza Arab ini seolah-olah membuat film layar lebar ini seolah-olah seperti YouTube, seperti digital lah gitu. Contohnya ketika ada adegan Aloy lagi serius, tiba-tiba muncul semua kru di sana breaking the fourth wall kayak gitu kan. Itu kaget sih menurut gue, itu kaget banget untuk orang yang kaget. Loh, kok kayak gitu. Kalau memang personanya kayak Deadpool sejak awal misalnya itu oke, tapi ini kok tiba-tiba kayak gitu. Ini berasa kita nonton maraton, bukan nonton suatu film. Itu sayang banget. Gue sebenarnya pengen banget itu adegan dihilangkan aja supaya intensitas penonton yang udah serius, tensinya naik, tiba-tiba jatuh dengan tiba-tiba breaking the fourth wall ini. Itu yang aduh sayang banget gitu. Dan secara keseluruhan sebenarnya nggak ada masalah. Gue cukup suka sebagai orang yang ikutin maraton, joke-nya gue suka. Tapi untuk orang yang nggak ngikutin maraton sebenarnya ini masih sangat bisa untuk diikuti ceritanya. Cuman ada beberapa joke-joke yang kalian harus loading sebentar aja, tapi pada akhirnya bakal ngerti setelah kalian selesai nonton filmnya. Dan syukur-syukur setelah nonton film ini kalian bisa kenal dengan para member-membernya, jadi cukup ngerti dengan alur cerita dari filmnya gitu. Dan secara keseluruhan dari segi cerita, sinematografi, kemudian acting dari para karakter, chemistry-nya sudah lumayan dapet. Jadi gue cukup puas menantikan film sebagai debut, lagi-lagi ya gue bilang debut penyutradaraan seorang Reza Arab yang kita kenal sebagai mut-mutan. Ini cukup serius untuk film ini, dibilang ini cukup serius, dan potensinya untuk bikin film yang kedua masih sangat besar menurut gue. Dan gue masih nungguin karya-karya selanjutnya dari teman-temannya juga. Jadi ini bisa bikin IP baru juga. Selain Agak Layan, kita sekarang udah punya tim Marathon ini. Jadi gue tungguin karya selanjutnya. Dan untuk film debut, gue memberikan skor untuk Marathon ini ada di angka 7/10. Kalau teman-teman udah nonton, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.